warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Dini Aulia dari program studi IPS BPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mulai dari diri pada topik 7 mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru. Langsung saja pertanyaan pertama, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Menurut saya, guru yang kreatif dan inovatif itu pastinya memiliki ide-ide baru dan cara-cara yang mengajar yang beda dengan guru yang lain. Nah, hal itulah membuat saya sadar bahwa belajar itu bukan hanya sekedar hafalan saja, tetapi juga tentang menemukan sebuah ide atau hal-hal yang baru dan seru dan berpusat pada peserta didik. Nah, guru-guru tersebut itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga membuat saya sebagai peserta didik itu penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang materi, seolah-olah belajar itu bukan menuntut peserta didik untuk hafal materi saja, namun lebih seperti petualangan untuk menggali rasa keingintahuan peserta didik. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Pernah. Nah, waktu itu saya berada di jenjang SMA. Ada salah satu guru bahasa Indonesia, beliau itu memiliki cara-cara mengajar yang benar-benar berbeda dengan guru-guru lainnya. Salah satu contohnya, beliau itu menggunakan proyek-proyek belajar di setiap topik materi, serta beliau juga pernah menggunakan metode debat kelas untuk membuat suasana belajar ini menjadi lebih seru. Nah, hal ini itu tidak sekedar membuat saya jadi lebih suka belajar, tapi juga mengajarkan saya untuk berpikir dengan cara yang tidak biasa, serta mencari solusi-solusi yang kreatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan belajar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Cara saya mengukur itu biasanya saya melihat dari bagaimana seorang guru itu menggabungkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana guru tersebut itu membuat kita sebagai peserta didik itu saling berkolaborasi dan mengajak untuk berpikir yang kritis. Jika guru-guru tersebut itu sering membuat peserta didik itu bekerja dalam sebuah proyek, kemudian fokus pada cara belajar yang membuat peserta didik itu aktif, itu tandanya beliau mengajar dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif menurut saya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Iya, saya merasa bahwa kreativitas dan inovasi itu dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Karena saya yakin apabila cara mengajar yang penuh dengan ide-ide yang baru itu bisa membuat peserta didik lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Dimana pada saat kita diajak untuk terlibat langsung atau ditantang, peserta didik itu jadi lebih ingin tahu dan ikut serta dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Menurut saya, dengan belajar secara kreatif dan mencoba hal-hal yang baru, sebagai peserta didik kita tuh jadi lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, karena kita diajarkan untuk tidak hanya menerima satu jawaban saja, tapi dapat mencari banyak cara dari pendapat-pendapat yang kita terima dari siswa-siswa lain, dari guru, seperti itu, sehingga kita sebagai peserta didik juga akan mencari solusi-solusi yang kreatif. Kemudian yang keenam, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Menurut saya, teknologi di sini tuh sangat membantu guru untuk mengajarkan dengan cara-cara yang lebih menarik dan efektif. Misalkan dengan media berbasis teknologi, kemudian dengan aplikasi edukatif,
kemudian dengan media assessment seperti kuisis dan lain-lain itu dapat membuat pembelajaran itu lebih interaktif dan sesuai dengan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian bagaimana yang ketujuh, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik atau menyeluruh. Menurut saya guru yang inovatif itu bisa membuat suasana kelas menjadi tempat yang nyaman untuk peserta didik tumbuh dan belajar dalam banyak aspek, tidak hanya akademik saja. Mereka atau guru-guru yang kreatif dan inovatif itu mengajarkan peserta didik untuk misalkan untuk bekerja sama, untuk percaya diri, mandiri, berpikir kritis. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut itu sangat berguna untuk kehidupan di luar sekolah ataupun berguna untuk pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang pertanyaan nomor 8, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Menurut saya, kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif itu dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks, di mana pendekatan yang kreatif dan inovatif itu seringkali membuka jalan atau membuka pengetahuan yang untuk kita berpikir lebih dalam dan lebih personal terhadap materi pembelajaran, sehingga memungkinkan kita sebagai peserta didik itu untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda-beda serta menemukan solusi yang unik dan kreatif. Kemudian dengan memfasilitasi lingkungan belajar yang menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan menekankan pada pembelajaran yang aktif, guru itu bisa memotivasi siswa untuk mengambil resiko dalam pembelajaran. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir nomor 9, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif di masa depan. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, saya berencana untuk terus mengembangkan pengetahuan saya tentang teknologi pendidikan yang terbaru dan strategi-strategi pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian saya juga ingin terlibat dalam jaringan atau komunitas-komunitas yang lebih profesional dengan berkolaborasi dengan pendidik-pendidik yang lain atau guru-guru yang lain untuk berbagi ide dan sumber daya serta berpartisipasi dalam pelatihan ataupun workshop yang bisa memperluas pemahaman saya tentang pendekatan pembelajaran yang inovatif. Kemudian saya juga ingin menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa di sini tuh akan merasa aman untuk mengeksplorasi, kemudian akan merasa aman dan nyaman juga untuk gagal dan berproses. Nah, hal tersebut akan menjadi prioritas utama dalam praktek mengajar saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.